Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kelak di akhirat nanti, ada 6 golongan yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga tanpa ada hisab sedikit pun, dan dikumpulkan bersama para nabi dan sahabatnya. Sungguh beruntung bagi manusia yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hal itu pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 6 golongan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga tanpa hisab dari pintu mana saja yang Dia inginkan. Namun hal itu tak mudah untuk didapatkan karena semuanya tergantung amal perbuatan selama hidup di dunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa menyertainya. Ada 6 golongan yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa saja 6 golongan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dikarenakan dirinya selalu mengingat dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika dirinya diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang gambaran hisab di yaumul akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok golongan yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hal itu dikarenakan sekelompok orang tersebut selalu bertawakal dan hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang selalu melakukan sholat malam. Selanjutnya seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dikarenakan selalu mengerjakan sholat malam. Dirinya disibukkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam dan mengerjakan sholat sunnah tahajud, sholat hajat, witir, dan yang lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Asma bin Yazid, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, manusia akan dikumpulkan di sebuah padang, lalu tiba-tiba ada suara yang menyeru, di manakah orang-orang yang lambungnya jauh dari pembaringannya? Mereka pun bangkit, dan jumlah mereka adalah sedikit, lalu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Setelah itu, baru kemudian diperintahkan seluruh manusia untuk dihisab. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran hanya mengharap ridho Allah. Orang yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya dan tidak hanya sekedar menghafal, namun juga memahami hingga hubungan dia dengan manusia dan Allah akan lebih baik berkat mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana dari Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan mendapat hisab, serta mereka akan berada di bukit pasir yang wangi semerbak kasturi sampai proses penghisaban seluruh makhluk selesai, yaitu orang yang membaca Al-Quran hanya mengharap ridho Allah, orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan Robnya, dan orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan bawahannya. Kemudian yang keempat, para syuhada atau orang-orang mati syahid. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seluruh hamba telah berdiri menantikan hisab masing-masing, datanglah satu kaum sambil meletakkan pedang pada leher mereka yang berlumuran darah. Lalu ada yang bertanya, siapakah mereka itu? Lantas dijawab,
Mereka adalah para syuhada, yang dahulu setelah gugur mereka hidup di sisi Robnya dengan mendapat curahan rezeki. Kemudian yang kelima, ulama yang mengamalkan ilmunya. Seorang ulama yakni yang bisa dijadikan panutan umat. Selain penguasaan ilmunya, juga tentu penerapannya terhadap diri dan kepada lingkungannya, sehingga benar-benar menampilkan pribadi yang berilmu. Sebagaimana dari Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah akan membangkitkan seluruh hambanya, kemudian memisahkan para ulama dan berfirman, wahai para ulama, sungguh aku tidak meletakkan ilmuku pada diri kalian agar aku mengazab kalian. Pergilah kalian sebab aku telah mengampuni dosa kalian. Kemudian yang keenam, orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan lapang dan susah. Bagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asi Su'ab. Juga diriwayatkan Ibnu Murdawaih, Ibnu Abi Hatim, dan selain mereka dari Asma bin Yazid bahwa Rasulullah bersabda, ada penyeru yang memanggil, di manakah orang-orang yang senantiasa memuji Allah? Lalu penyeru tersebut kembali memanggil, di manakah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan jual beli dan pedagang dari mengingat Allah? Maka mereka pun bangkit dan jumlah mereka hanya sedikit. Lantas mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Umat Islam diperintahkan tak hanya mengejar dunia, sebab akhirat adalah tujuan sesungguhnya. Akhirat bersifat kekal, sementara dunia hanya sementara. Sebelum ditentukan nasibnya di akhirat kelak, manusia akan menjalani yaumul hisab atau hari perhitungan. Umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga orang yang hidup sampai akhir zaman akan dihisab. Kita bisa membayangkan betapa cemasnya umat manusia saat amalnya selama di dunia tengah ditimbang. Terlebih timbangan amal itu sangat akurat dan bahkan diperhitungkan hingga sekecil debu. Beruntunglah bagi orang-orang yang bernasib sangat baik dan bebas hisab. Demikianlah tentang 6 golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Semoga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.